sahabat JMSI dimanapun Anda berada, yang hari ini masih memikirkan sesuatu di awal bangsa. 2, 3, 4 personil hari ini akan kita hadirkan kepada Anda semuanya, membongkar Lampung seperti apa bersama satu host profesional Bandar Lampung, JMSI bukan Mila Cepot. Oke, ketemu lagi dengan saya Dilanatla, saya salah satu pengurus JMSI Lampung. Telah hadir dong, saya sudah bawa dong Ketua JMSI Lampung, siapa lagi? Dan pasti kalian juga kenal dia. Beliau adalah Bapak Ahmad Nofriwan atau dipanggil dengan Bang Anof. Ya. Oke, dan di sebelah saya ada orang super luar biasa, super jumbo, super semuanya, termasuk mainnya super, Surya Jaya Rades, salah satu pembina JMSI Tulambang Barat. Selamat malam, hari ini luar biasa sekali Mbak Nila, keren. Kita nunggu momen ini perlu nunggu waktu sekitar 3 abad lah ya. Berapa purnama? Berapa ya? purnama? Kenapa hari ini saya kepingin mengajak Mbak Nila ngulik beliau berdua terkait dengan bagaimana JMSI secara terpusat di Provinsi Lampung itu bicara tentang bagaimana menghadapi 2024 yang notabene kata orang tahun politik. Iya, seperti gejolak-gejolaknya ya. Kan mesti seru toh? Banget. Satu senior, satunya junior. Jadi perspektif yang berbeda. Iya, Kaum betul. milenialnya ada di sini. Oke, yang pertama Mbak Nila, saya kepingin jagoan jenengan dipersilakan dulu untuk bagaimana memberikan satu perspektif ataupun wacana tentang 2024. Oke, baik. Telah hadir nih ketua saya, ketua kita semua JMSI Lampung, beliau adalah Bung Anof. Bung Anof akan menceritakan gimana sih 2024, politiknya seperti apa? Panas dong. Pasti kalian juga udah merasakan kan. Di mana-mana banner sudah ada. Terus sudah mulai ada DPD RI itu sudah verifikasi. Tinggal nunggu legislatif dalam waktu dekat. Yuk kita kulik dulu dari senior kita, Bapak Anof atau Bung Anof panggilan beliau. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abang Pembina JMSI Tulambang Barat, Bang Surya. Sehat Bang, Siap. mudah-mudahan kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam aktivitas kita seharian. Terkait posisi JMSI menghadapi pesta demokrasi 2024 sebagai insan pers, bagian dari itu JMSI memposisikan dirinya sebagai orang yang berada di tengah dan bersepakat untuk mensukseskan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dan harapan kita semua juga menjadi harapan Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang dan seluruh kota kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Lampung aman-aman saja, tidak ada gejolak yang merugikan masyarakat juga merugikan pemerintah. Dan itu menjadi harapan bangsa dan negara ini dalam menghadapi event 5 tahunan itu. Kita tidak ingin gara-gara pileg dan pilpres hingganya silaturahmi, perkembangan ekonomi, politik dan lain sebagainya memburuk. Saya yakin Tulang Bawang Barat yang kebetulan hadir bersama saya hari ini, pembinanya dia terus bergeliat melakukan pembangunan, memenuhi harapan. Dan itu juga harapan saya dengan JMSI di seluruh Provinsi Lampung untuk juga mensukseskan cita-cita bangsa ini untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dari hari ke hari. Mungkin itu ininya. Ini dari sisi senior. Iya, kita udah ngerti Kalau deh senior. kaum milenialnya. Benar-benar. Gue khawatir pembina gue kalah bijaksana, tapi sesuai dengan jiwa kayaknya muda. Kalau ngelihat dari tampilan, saya yakin pasti junior yang satu ini, kaum milenial ini nggak kalah hebat dan nggak kalah top dengan ketua di samping saya. Oke, siap. Bang Surya, ayo kita lihat milenial jangan kalah. Perspektif kita untuk menghadapi 2024 dari JMSI Tulambang seperti apa? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, suatu kebanggaan sendiri bagi kami pada malam hari ini. Kami dengan kawan-kawan JMSI Tulambang Barat diundang kawan-kawan JMSI Provinsi untuk hadir pada kesempatan malam hari ini. Pada prinsipnya
dari kami mewakili kawan-kawan JMS itu Baba dan juga mewakili kawan-kawan kaum milenial, pada intinya tidak jauh prinsipnya apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Provinsi, dan juga kami pada saat ini kalau Tubaba ini fokus untuk ekonomi kreatif, yang dimana di tahun politik ini JMS Tubaba ini hadir ke masyarakat, khususnya pertanian di Tubaba, yang dimana kehadiran JMS ini sangat berkesan dan mempunyai nilai yang positif. Di sini kami punya cita-cita dengan kawan-kawan, JMS Tubaba ini punya gaya yang beda, yang dimana kalau dulu main proposal itu memang sudah lazim, tetapi sekarang ini pola dan cara kerja kita ini berbeda, dan juga sama-sama mitra yang akan kita jalin ini sama-sama saling diuntungkan. Artinya ini mungkin salah satu cikal bakalnya untuk UMKM-nya JMS Tubaba, yang artinya kami bersungguh-sungguh bahwa dengan hadirnya JMS ini memang betul-betul sangat membantu masyarakat yang memang benar-benar wilayah depotensinya Tubaba itu mayoritas pertanian. Masya Allah. Jadi kan luar biasa kan? Saya bilang apa? Daripada lu mikirin besok lo datang ke sawah, padi lo bagus, udah dibantu oleh JMSI, ya kan? Datang ke TPS itu tinggal nyoblos saja, jadi nggak perlu perseteruan. Atau kan? Nah, jadi gini Mbak Nila, aku kan mikirnya gini, sederhana sekali. JMSI itu adalah betul organisasi yang baru, tapi boleh dong orang-orangnya lama semuanya. Dalam artian gini, kalau tadi itu adalah harapan Bang Anof dalam rangka untuk mengantisipasi bagaimana pemilu damai, bagaimana dengan Tubaba dalam hal ini, pembina Mas Surya itu menyampaikan pemilu ke depan itu ayo kita sibukkan dengan apa yang justru menjadi kreativitas kita, sehingga ketika kita andil minimal ruwet itu ya terpotong, terkurangi di situ. Tapi keren, pasca COVID itu kan perekonomian belum stabil. Siap. Keren, mindsetnya itu cakep. Oke. Kaum milenial dari Tubaba loh. Kalau dari Bandar Lampung mungkin lah ya berkatanya gitu. Nah ini dari Tubaba loh. Boleh dibilang tempatnya agak jauh, tapi memang di sana itu destinasinya juga bagus sekali ya. Luar biasa. Oke. Ya, tapi Bupati gini. sebelumnya. Tapi gini, Ketua. Izin aku agak nyebrang ya. Iya, Nanti boleh. boleh hajar habis-habisan. Jadi gini, Ketua. Saya berharap gini. Kan setelah legislatif itu ada pilkada. Kalau legislatif itu kan umum banget, kita milih orang di parlemen, yang jelas orang cuma sudah tahu kontennya seperti apa kan gitu. Tapi ketika kita berbicara Lampung secara keseluruhan, mulai kepeduliannya gubernur terhadap masyarakat, khususnya dengan teman-teman JMSI, dan bagaimana dukungannya ke kita, sehingga ke depan itu ada satu balanisasi antara JMSI dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah itu seperti apa sih? Iya, kalau saya sependapat kalau Lampung ini kan potensi pertaniannya cukup baik, cukup besar. Bahkan saya dengan informasi Tulang Bawang Barat banyak sudah mendapatkan percayaan dari luar daerah maupun di dalam provinsi sendiri untuk memasok berbagai macam kebutuhan bahan pokok. Nah, itu harus dikembangkan lebih jauh. Siapapun gubernurnya, apakah yang berjaya atau tidak berjaya, atau yang sekarang atau yang bukan, itu bukan persoalan. Ketua JMSI karena dia bukan ruang politik, JMSI mendorong siapapun yang menjadi gubernurnya itu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Nah, kalau ditanya siapa misalnya, saya ikut Tulang Bawang Barat deh. Gawat, ampun bos. yang orientasi ke pertanian, karena prosentase itu lebih besar kan di Provinsi Lampung di pertanian. Jadi saya pikir saya juga sulit untuk menyatakan ABC soal nama, karena proses itu kan masih lama. Setelah pilpres dulu, pileg, baru pilkada kan. Nah, dan itu akan diketahui banyak orang siapa yang akan muncul kelak ke depan. Yang pasti buat saya, kalaupun dia terpilih, dia yang terbaik. Siapapun yang terpilih. Dia yang terbaik. Untuk
Provinsi Lampung. Luar biasa. Memang cocok. Ketua itu memang harus di tengah dan bijaksana mutlak. Harus, karena memang ketua itu harus mengayomi Oh, yang di gitu ya. bawah. Tapi Jadi nanti kalau- bisik-bisiknya di belakang tentu. Nanti kita mau tanya nih, milenial kan tadi. Ya, betul. Nah, ini kan sudah mulai turun nih ya tahun politik. Ya. Siap. Mau maju nggak di pilkada legislatif? Kalau kebetulan kami PNS. Oh, jadi ingat PNS nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Nggak boleh. boleh. Ini ranahnya sebagai JMSI. Berarti tidak maju. Betul. Siap. Oh PNS. Ya PNS ya. PNS berarti Bang Benar sudah benar. Di bagian dinas apa? Kebetulan kami dipercaya kabupaten untuk menjabat sekretaris kecamatan Tumijaja. Bumi Jaja. Oh, udah benar berarti UMKM-nya di sana yang harus ditingkatkan. Benar itu. Nah, tapi kan gini Mbak Nila. Kalau kami di Tubaba, ya, Ah, kami tidak membawa ranah pembina kami untuk dalam ranah itu. Iya, Kan gitu. baik. Tidak. Tapi sebagai pembinanya JMS di Tubaba tentu punya real tertentu yang harus diciptakan untuk teman-teman JMS di Harus Tubaba. Wajib hukumnya. Itu menjadi salah satu tanggung jawab. Tapi gini, kami ini kan kejauhan mau ngintip dulu nih kira-kira ketua. Kira-kira mau ngintip nama apa mau tanya? ngintip suaranya lewat belakang. Jadi gini, kira-kira nama yang sudah muncul, yang sudah rame, mungkin yang sudah mulai mensosialisasikan diri terkait dengan Banyak yang saya lihat, banyak. Selain hari ini kan, kalau hari ini yang sudah mendeklar itu Partai Golkar. Kalau soal pilgub ya, Golkar dengan Pak Rinal yang dia majukan sebagai calon gubernur. Yang lain saya belum lihat, tapi saya lihat gemericik air itu seperti pun Ika Edwin, Edward Saperno, Pak Umar. Saya lihat ini nama-nama yang cukup populer, populis untuk ini. Bahkan terakhir saya melihat Pak Zulkifli Anwar, konon kabarnya juga ini. Mungkin juga Pak Aljir akan maju lagi mungkin. Itu nama-nama itu cukup tenar. Persoalannya siapakah yang kemudian akan menjadi pemenang, ya kembali ke rakyat, ya pemilih ya. Karena mereka lah yang menentukan. Dengan harapan saya cuman ya rakyat diberikan kecerdasan oleh KPU dan Bawaslu untuk memilih yang benar, memilih yang terbaik. Karena banyak hal yang perlu kita koreksi periode sebelumnya, yang itu menurut saya mengganggu, sangat mengganggu perkembangan dan demokrasi kita. Nah, dan itulah yang menjadi PR kita. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Amin. Tapi ya sekali lagi saya katakan, apapun polanya, apapun prosesnya, kita harus menghargai itu sebuah proses demokrasi yang mau tidak mau harus kita terima, apapun hasilnya. Oke. Ya, jadi artinya memang Mas Surya nggak sia-sia perjalanan kita jauh ya kan. Kemudian sama Mbak Nila diarahkan kemana kita ini Mbak? Kita lagi ada di Rizky dan Kopi Resto. Oh iya, ini salah satu Tempatnya di soulmate mana, coba? JMSI katanya. Banget. Jadi Keren. request ya, kalau Oke. JMSI Heeh. ngadain bukber, ngadain halal bihalal harus di sini. Harus. Recommended dari JMSI ya. Adanya di mana coba? Di tengah kota. Di tengah kota ya, luar biasa Di ya. mana coba Bang? Coba di mana? Ini di mana kira-kira ya? Jalan Kartini tepatnya Oke. depan Kopi Els Coffee. Els Jangan Coffee. salah ya. Harus di sini. Wajib hukumnya. Oke, sekarang gini, Mas Surya, saya ingin kita kasih kesempatan dulu kepada yang muda. Harus dong, Mungkin harus. jenengan punya apa ya, dengan nama-nama tadi atau punya pendapat atau mungkin secara pembinanya di JMSI gitu, itu punya pesan untuk teman-teman JMSI sendiri untuk bermain di kancah tahun yang akan datang di dunia itu. Sebenarnya Mas Wawan, pada prinsipnya sih, artinya yang penting kita sekarang ini melakukan hal yang terbaik dan berbuat baik dan membuat kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul bisa bermanfaat. Yakin saja, dikala memang kegiatan kita itu bermanfaat, insya Allah tanpa digerakkan orang itu pasti ngerti sendiri. Tidak perlu kita tanda kutip menyebutkan nama ini, dan yakin saja, dikala memang kegiatan kita yang positif, insya Allah yang lain-lainnya pasti ikut. Oke. Ini keren Mbak Nila. Apa nih? Ini saya bilang keren. Kenapa saya bilang keren? Karena kan gini. JMSI itu perannya penting loh. Oh banget. Perannya penting. Penting Benar. sekali.
Nah, saya kepingin ketua provinsi dalam hal ini supaya juga didengar oleh teman-teman JMSI di kabupaten, juga masyarakat secara umum, khalayak gitu, terkait dengan mungkin ada trik khusus atau metode khusus menghadapi tahun politik sehingga teman-teman media, teman-teman owner, bahkan masyarakat supaya mereka tetap tenang menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dengan baik. Ya. Kalau soal itu gini Mas Wawan, bahwa Dewan Pers melalui Undang-Undang 40 dan Kode Etik Jurnalistik mengarahkan kita ke situ. Jadi pada saat kita tidak melanggar rambu-rambu itu, insya Allah ini Indonesia baik-baik aja. Amin. Aman-aman aja. Kita juga tidak disebut hoax dalam pemberitaan karena kita hormat dan patuh dengan aturan baku yang kita pegang. Tapi selagi itu kita pegang, insya Allah kita nggak kena rambu-rambu itu. Nah yang jadi masalah adalah kalau kita lewat dari rel-rel itu, nah resikonya kalau tidak ada hak jawab, ya memang pidana, ranah pidana. Kenapa? Kalau memang dia badan hukum dia benar, sesuai dengan ininya, mekanisme kerjanya bagus, sesuai dengan mekanisme penerbitan sebuah media, penerbitan aman-aman aja, kesalahan itu biasa. Tetapi tidak salah itu lebih baik. Ya. Artinya gitu, cepat boleh, tapi salah juga tidak boleh. Gitu. Cepat juga boleh, tapi salah tidak boleh. Harapan saya seperti itu. Nah, untuk melindungi kita terhadap ancaman undang-undang pidana dan lain sebagainya, ya harus hormat dan patuh dengan kitab itu. Selagi itu bisa kita pegang secara baik, insya Allah. Ya. Sebaliknya, betul. Gitu loh. Kalau kita bermain-main, apalagi kita melampaui rel-rel itu, ya undang-undang pidana, undang-undang ITE ngancam kita. Nah, jadi saya berharap kepada teman-teman yang hari ini berkomitmen untuk di media apa saja, baik media online maupun surat kabar, ya berkiblatlah kepada itu, membacalah itu dengan baik. Selagi itu tidak dibaca atau apalagi sengaja, ya itu udah nggak benar. Nah, jadi patuhlah, hormatilah real itu, gitu loh. Kalau tidak, ancaman pidana dan undang-undang ITE akan menjemput kita. Oke. Nah, ketua berbicara nih tentang hoax, bakal banyak nih. Iya. Pilkada, terus ditambah lagi legislatif dan lain-lainnya. Itu pasti di media sosial ketua, itu kan ada buzzer-buzzer nih. Dan nanti kan pasti tujuannya ke masyarakat ya, memecah belah. Nah, dari sinilah fungsi peran dari JMSI sendiri kan, yang diharapkan. Yang perlu dipahami, medsos dengan media online itu beda. Medsos tidak diatur undang-undang ITE dan itu, undang-undang 40 dan lain sebagainya. Pertanggungjawabannya langsung. Tapi media sosial, media online, berbasis internet, yang hari ini kita lakukan itu ada ininya, kiblatnya. Nah, harus bisa dibedakan itu. Tapi gini Mbak Nila, oke lah ya, ketika kita mau berbicara tentang bagaimana di dunia antah berantahnya orang-orang politik itu nggak akan pernah ada habisnya. Tapi yang justru kita selaku owner jurnalis atau owner sebuah media, tentu kita juga berpikir bagaimana keselamatan dan keamanan karyawan kita di lapangan, dan juga bagaimana image publik terhadap teman-teman kita yang bekerja di lapangan. Itu yang menjadi poin pentingnya kan gitu. Tapi gini, kembali lagi, kan ini ada yang unik nih. Cekidot, hari ini datang ke sini ketemu sama Mbak Nila, langsung ke ketua, ini dalam rangka ajak beliau. Nah, saya ingin satu komentar dari Mas Surya nih, pembina. Kan selama kita dilantik sampai dengan hari ini, alhamdulillah, Tuhan itu baru pertama kali mempertemukan dalam suasana yang santai di sini. Kira-kira pendapat jenengan gimana setelah melihat beliau-beliau ternyata orang semat-semat? Kesan pertama pada hari ini bahwa usia itu memang betul-betul berpengaruh. Jadi artinya jiwa mengembong itu memang luar dari biasa pada hari ini. Artinya suasana waktu kami pendidikan ini hidup kembali. Artinya mudah-mudahan dengan hadirnya ketua pada malam hari ini, kita semua kawan-kawan JMSI Lampung Barat ini mempunyai kesan yang positif. Artinya tidak bosan-bosannya kami mengharapkan masukan kesasaran dan kritikannya. Mudah-mudahan JMSI Lampung Barat ini salah satu pilot project nantinya
untuk unggulan Amin. JMSI Provinsi Lampung. Oke. Harapannya ke JMSI Provinsi, Mas? Harapannya Minta ya, yang banyak, Mas. Jangan dikit, Mas. Mau dicatat, mau Oh, dicatat. pada prinsipnya gini Mas, harapannya itu yang baik-baik aja lah. Amin. Kita selalu diakomodir, kita selalu dijembatani, dan juga kita selalu dibimbing. Amin. Itu yang lebih penting. Oke, siap. Nah, sementara ini Mbak Nila, karena ketika kita mau panjangin waktunya juga nggak akan habis yang ngomongin itu, gitu. Ketua kita simpen dulu ya, kita tutupin kan gitu. Mbak Nila, setelah melihat kanalnya Warta JMSI Tubaba seperti apa Mbak sebagai host fenomenalnya JMSI Provinsi Lampung? Saya suruh bicara, tapi keren. TOP dan lu kudu pantengin channel dari podcastnya JMSI Tubaba, bukan cuman JMSI Lampung ya, tapi kudu juga dengan JMSI Tubaba. Pasti ada yang lebih keren dan kece di sana hostnya, beliau. Pokoknya harus wajib hukumnya. Oke, terima kasih Mbak Nila. Ini yang kutunggu. Yang jelas nanti kita pokoknya bisa berbagi dengan kita satu momen, kita akan ketemu lagi. Dan untuk yang terakhir kali Mbak Nila, karena perjalanan kami masih jauh, Ketua, jauh banget gitu ya kan, tapi hatinya selalu dekat, yakin itu. Pesannya untuk Tubaba dan teman-teman JMSI yang ada di Kabupaten Kota. Yang jelas saya salut dan bangga dengan JMSI Tubaba yang memang berbeda. Harapan saya diikuti oleh teman-teman JMSI di beberapa daerah yang sudah terbentuk. Terima kasih saya dengan para pembina yang sangat tulus ikhlas rasanya untuk ikut membesarkan JMSI di daerah masing-masing, bil khusus di Tulang Bawang Barat. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik, memberikan maslahat buat semua, buat pribadi-pribadi kita, organisasi kita, juga buat daerah yang kita cintai. Itu terima kasih Pak Surya atas bimbingannya buat teman-teman di daerah Tulang Bawang Barat. Saya berharap juga begitu di daerah-daerah lain. Oke, dan kita punya adat di Cekidot. Oh, ada bahasa Cekidot Di ya? Cekidot dong. Terima kasih Ketua, Mbak Nila, thank you banget. Hari ini channelnya JMSI Tubaba itu hadir 2 orang super yang luar biasa pembina. Artinya ke depan kita tidak akan podcast di sini, tapi kita akan ngobrol lebih panjang di Tubaba. Pasukan kita angkut semuanya. Dan seperti biasa, untuk masyarakat Indonesia, Lampung khususnya Tulang Bawang Barat, mari kita sama-sama berikan semangat. Salam Tubaba. See you. Check it out.